3G. Ayo. Batik Singosari. Keren. Sip. Itu pasti gas Thank you. macam itu. Yang keenam, Bapak Ibu semuanya, adalah motif berdasarkan bangunan. Bangunan khas apa aja yang pernah hadir di wilayah Singasari. Dimulai dari bangunan candi yang terbuat dari batu saja. Kemudian bangunan yang terbuat dari batu yang di atasnya ada kayu-kayunya, yang kemudian dinamakan tumpang. Kecamatan Tumpang itu berasal dari Candi Jago, yang atasnya itu adalah atas tumpang atau tajuk, yang kemudian dipakai pada zaman Islam, dipakai menjadi masjid kuno. Makanya zaman dulu masjid atap tumpang minimal 3-5. Terus buat makanya Bapak Ibu kalau mau bangun masjid, usahakan pakai atap tumpang. Pakai kubah nggak boleh Pak? Boleh, tapi kan budaya sana itu kan gitu kan. Kita agamanya apapun, kalau bisa kiri, jati diri, bangsa Nusantara jangan sampai hilang. Kalau kita adalah penganut Islam yang taat, usahakan kalau bangun masjid jangan lupa atap tumpangnya, karena itu sudah ada sejak zaman Candi Jago. Makanya dinamakan tumpang. Nah, karena kayu tidak awet, batu yang awet, akhirnya tinggal bawahnya saja, tinggal batunya saja yang dijago. Nah, yang masih melestarikan mana? Hindu di Bali. Makanya pura itu atapnya tumpang, sama dengan dulu. Atap tumpang identik dengan tempat untuk beribadatan, tempat untuk menyembah pada Tuhan Yang Maha Esa, tempat untuk sembahyang, tempat untuk menekung, semedi, iktikaf, dan sebagainya. Nah, ini identiknya semacam itu, atap tumpang. Jadi kalau ada batik, wonten Bu, atap tumpang, batik. Lu motor ya, dari motor ya. Nah, itu bisa dijadikan. Jangan sampai dipakai daerah lain, padahal asalnya dari Malang. Asal dari sini. Atap tumpang tajuk ini. Itu bisa dijadikan referensi juga. Yang berikutnya adalah joglo. Joglo ini ada dua. Ada joglo Mentaraman, ada joglo Jawa Timuran. Apa bedanya? Bedanya seperti candi. Kalau candi di Jawa Tengah kayak Borobudur itu gemuk, gendut. Jadi melebar posisinya. Tapi kalau candi-candi di Jawa Timur, karakternya itu adalah kecil, ramping, tinggi. Ini sama dengan joglo. Joglo Jawa Timuran, karakter Jawa Timuran beda dengan joglo Jawa Tengah. Kalau di sana joglonya besar, trapnya 3 biasanya, makanya luas banget. Kalau di Malang, joglonya adalah joglo yang sederhana, kecil, agak meninggi. Fungsinya apa? Tinggi papan pandelian Laskar Diponegoro nalika dikepung Walanda. Jadi ada sejarahnya. Pejuang-pejuang Laskar Diponegaran yang pada saat itu bertempur habis-habisan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta melawan penjajah Belanda, 200.000 orang meninggal. Mereka disuruh memilih ikut tinggal di sana ikut Belanda ataukah terusir dari kota Praja. Mayoritas Laskar Diponegaran tetap berjuang melawan penjajahan Belanda karena jalan Anyar Panarukan dibangun, artinya kontrol pasukan Belanda itu ketat di daerah utara. Makanya pelarian Laskar Diponegaran itu ada di Jawa Timur Selatan, mulai Pacitan sampai Banyuwangi, termasuk di Malang ada lebih dari 40 desa-desa yang didirikan oleh Laskar Diponegaran. Nah, mereka tetap menggunakan rumah joglonya untuk media konsolidasi. Ngakune wong tani tapi duwe gaman, tombak, pedang, keris kan sak piturute, sak grobak. Kenapa? Karena mantan senopati perang, mantan prajurit perang lan sak piturute. Pramila Bapak Ibu semuanya, di daerah Malang Raya ini ada 2 tahap peradaban.
Tahap pertama adalah tahap Hindu-Buddha yang saya lebih suka menyatakannya dengan Siwa Buddha. Ini adalah ajaran asli Nusantara yang di daerah lain itu bertentangan, di sini dijadikan satu, yang kemudian melahirkan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma itu era Majapahit, diawali dari era Singasari karena sudah disatukan dari semua puak-puak yang ada, dari semua sekte-sekte yang ada, itu menjadi leluhur-leluhur kita yang membabat alas peradaban Singasari ini. Gelombang pertama itu. Gelombang kedua adalah ketika Sultan Agung Mataram menyatukan Jawa Timur. Makanya banyak sekali prajurit Mataram yang menjadi punden-punden di dusun-dusun Panjenengan. Terus kan buatnya? Terus kan? Yang berikutnya lagi gelombang ketiga adalah larian Laskar Diponegoro ratusan ribu orang, membuat desa-desa baru menyatu dengan desa-desa lama yang ada di sini. Di dalam kitab Pararaton dijelaskan ada lebih dari 30 toponimi wilayah di wilayah Malang ini. Nama desa, dusun dan sebagainya, gunung dan sebagainya, ada 20 lebih. Itu yang lama. Misalnya Urandungan, tempat saya Kelandungan, Landung Sari, Urandungan, ada sejak dulu. Begitu pasukan era Diponegoro datang, membentuk desa-desa baru, membentuk peradaban baru, termasuk daerah-daerah lama yang sudah ditinggalkan jadi alas, dibabat alas lagi oleh Laskar Diponegoro. Artinya ada 3 gelombang. Jadi Bapak Ibu semuanya, karakteristik di wilayah Malang ini budayanya sinkretis antara Jawa subkultur Arek, Jawa subkultur Mataraman atau Mataraman, Madura dan Tengger. Tengger sisa-sisa Majapahit yang kemudian masuk lebih ke atas, mengelilingi Gunung Bromo, Tengger dan sekitar Semeru. Baik Lumajang, Probolinggo, Pasuruan maupun Malang yang bagian dulu, bagian atas. Jadi ada 4 ini. Artinya apa? Kalau kita membuat motif batik khas Malangan berdasarkan dari 4 ini. Berdasarkan pada kultur sub Jawa Arek, betul. Berdasarkan pada subkultur Jawa Mataraman, betul. Karena waktu Sultan Agung dan Diponegoro kesini itu mereka juga sudah babat alas, sudah berabad-abad yang lalu. Artinya apa? Yang menjadi masyarakat asli sini. Makanya cara ngerinya gimana? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke wilayah-wilayah dusun-dusun yang masih menerapkan ajaran abogi, contoh real, saiki pemerintah ngumumke hari raya Idul Fitri. Di dusun tersebut burung salamannya sesuk masih banyak loh begini. Contohnya Sumbel kalau sini, ya kan? Dan daerah-daerah lain. Itu aboge, itu Mataram kuno. Zaman dulu era Sultan Agung membawa ajaran kalender Jawa untuk menyatukan kekuatan Hindu, kekuatan Islam, dan kekuatan kejawen dalam menggempur kolonialisme Belanda. Makanya ini jangan diadu antara Hindu, Islam, kejawen, Buddha, Nasrani dan lain, jangan diadu, ini harus disatukan. Cara penyatuannya salah satunya dengan motif-motif batik melalui peradaban yang lahir dari batik-batik klasik yang digali kembali oleh para pengrajin batik Singasari. Saya patut bersyukur karena tidak semua kecamatan di Malang ini yang memiliki kapasitas pengrajin sebanyak Singasari. Pengrajinnya banyak, tinggal produksinya yang harus diperbanyak. Dan tinggal motif-motifnya yang harus dipertajam supaya lebih banyak lagi motif-motif yang berbau klasik. Klasik sekali lagi tidak harus untuk plak relief candi, tetap bisa dikreasikan berdasarkan situasi. Jadi bagaimana wong lawas gawe peranatan anyar, gawe mbah-mbah bimbing. Tapi bagaimana peradaban kuno kita gali, kita gunakan di era sekarang yang serba digital ini. Supaya apa? Supaya kita juga tidak ketinggalan. Supaya apa lagi? Supaya anak cucu kita juga mau memakai batik. Supaya apa lagi? Supaya generasi-generasi kita tidak dibutakan oleh kegiatan-kegiatan yang dianggap bagi mereka modern, terus kita yang sudah
generasi 40 tahun ke atas yang jadul misalnya. Jangan sampai. Bagaimana mbah-mbah, bapak-bapak, ibu-ibu juga harus bisa mengontrol anak-anaknya. Bagaimana ke depan cita-cita kita bersama, motif batik Singasari bisa menjadi permainan game di HP anak-anak, di aplikasi anak-anak misalnya. Setuju ya? Supaya mereka tahu. Karena tiap hari nggak ada anak kecil usia SD SMP nggak bawa HP sekarang, ya kan? Kecuali yang foto di zon-zon misalnya. Bagaimana motif batik Singasari bisa menjadi aplikasi game yang bisa masuk seluruh siswa SD yang ada di Singasari? Setuju nggak, Pak? Bapak Ibu Guru, setuju? Setuju ya? Nah, itu harus dipikirkan bersama. Harus dipikirkan bersama. Bagaimana pengrajin batik dengan peneliti motif batik dengan ahli IT bekerja sama. Ayo Pak, diwajibkan misalnya anak-anak SD Singasari dulu menginstal aplikasi game batik Singasari misalnya. Setuju nggak, Pak? Kalau sudah ada kontennya misalnya, setuju ya? Karena apa? Penting. Batik itu membentuk karakter. Jadi yang belum sempat beli minimal sudah mengetahui motif-motif kayak ini. Dan motif-motif batik tidak boleh diprivatisasi. Meskipun ada hak kita, tetapi itu ada dari leluhur-leluhur kita. Paham ya ini, Bang? Ojo sampai mungkin gunakan jangan. Harus dipakai oleh semuanya karena itu warisan leluhur bersama. Bahwa itu ada hak ciptanya, ya. Artinya ada konsensi-konsensi yang nanti diperoleh oleh pemegang hak cipta, ya. Tetapi demi pemajuan kebudayaan khususnya yang ada di Kabupaten Malang ini supaya tidak tergerus oleh roda kapitalisme yang semakin menggila, liberalisme semakin menggila, mari kita didik anak cucu kita, lingkungan terdekat kita, siswa-siswi kita dengan mengenalkan sedini mungkin motif batik Singasari. Setuju Bapak Ibu Guru? Nah, kemudian Bapak Ibu Guru, beberapa hal yang kami sampaikan, saya sudah membuat sedikit rekomendasi, jadi ingatkan dalam lagi. Yang pertama, mendorong adanya program kajian penulisan guna pengembangan dan pengayaan motif batik khas Kabupaten Malang. Yang kedua, mendorong adanya workshop dan pelatihan membatik motif Singasari. Ketiga, mendorong adanya program pembinaan dan peningkatan kapasitas produksi pengrajin batik motif lokal di Kabupaten Malang. Keempat, mendorong dibentuknya program kegiatan ekstrakurikuler batik pada lembaga pendidikan setingkat SMP dan SMA di Kabupaten Malang. Kelima, perlunya kebijakan tentang kewajiban pemakaian batik lokal bermotif khas Singasari pada ASN atau aparatur sipil negara dan pelajar di Kabupaten Malang. Setuju nggak? Kalau setuju, ini jangan diterapkan dulu dari kebijakan. Khawatirnya nanti peraturan bupati ada, tapi produksinya nggak siap. Itu yang dikhawatirkan bersama. Yang pertama kali kita genjot adalah bagaimana motif ini harus segera dibuat sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah bagaimana dengan motif ini para pengrajin-pengrajin yang ada segera memproduksi. Contoh-contohnya, jadi semacam modelnya, role modelnya, barang produk modelnya, kemudian didokumentasikan, digitalisasi, dan kemudian baru kita bisa mendesak kepada pihak pemerintah yang membidangi kebudayaan dan DPRD Kabupaten Malang untuk segera mewajibkan ASN dan pelajar memakai batik Singasari. Kalau sistem produksinya sudah kita siapkan sejak awal, jangan sampai sana sudah ada peraturannya, tapi kepontalan di tingkat pengrajinnya misalnya. Nah, itu harus kita tata bersama. Ada satu lagi, masih ngobrol-ngobrol tadi dengan Bu Indra, salah satunya gini, Bapak Ibu. Kalau di Gondang Legi ada pesona Gondang Legi, saya kemarin kebetulan juri. Kalau di Dampit ada karnaval kostum juga, di wilayah-wilayah lain juga ada karnaval kostum. Bagaimana kalau Singasari ada karnaval kostum batik? Atau pawai batik, bisa itu baju batik, bisa itu kemben atau jarit batik, bisa itu batik yang selendangkan semacam ini, bisa itu udeng batik, bisa itu motif-motif, bisa itu bentuk-bentuk yang lainnya. Ini perlu sekedar untuk menginformasikan bahwa Singasari yang sekarang menjadi Singasari ini menjadi pusat peradaban batik dan masyarakatnya mendukung. Ini penting. Nah, terkait
terkait hal itu monggo dirembukan bersama. Apakah bagus kiranya misalnya diadakan event tahunan pawai batik Singasari misalnya, atau karnaval batik Singasari. Pesertanya bisa sekolahan, bisa RT, bisa kampung, dusun, bisa desa, bisa instansi, bisa lembaga, bisa perusahaan dan sebagainya, yang semuanya memakai batik khas lokal. Kalau ini terjadi, saya yakin tidak ada pengrajin yang sempat istirahat, karena banyak sekali orderan yang masuk. 35 pengrajin, Bu. Nah, tepuk tangan untuk pengrajin-pengrajin kita. 35 pengrajin. Makaten saking kawula nyuwun agunging samudra pangaksana bilih wonten sisiping tembung kelabuhe ngatur mangke jagung mawon nggih, jagung matur mawon. Dumateng para sepuh, adu sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu guru, para budayawan, para bini tua, cerdik pandai, para pengrajin ingkang sami rawuh. Matur bumi bangun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber pertama kita, jadi banyak hal yang awalnya kita tidak tahu, sekarang kita lebih tahu terhadap motif-motif batik yang biasanya kita pakai sehari-hari, begitu. Beranjak ke narasumber kedua. Mempersingkat waktu, langsung saja ke narasumber kedua, yaitu Bu Hendrawati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Cokro ya. Suaranya saya tidak sebesar Pak Cokro ini. Tidak sekuat Pak Cokro. Dari dulu saya itu kalau disuruh keras juga, saya ujian PPT itu disuruh cepat, disuruh keras seperti ya anjane sampeyan iku wis logape ngono. Untuk seragam sekolah itu biasanya masih menggunakan motif seperti batik. Sebetulnya bukan dinamakan batik gitu. Jadi ini hanya sekedar tahu saja sehingga Bapak Ibu, kenapa sih batik ini kok mahal? Kenapa sih batik ini kok murah? 25.000 loh sudah 1 meter. Tapi di sini kok tidak ada yang 25.000. Nah, itu yang mungkin membedakan bahwa batik dan bukan batik. Begitu. Lanjut. Ikon batik adalah ikonnya Indonesia, bahwa batik itu harus kita akui ya, karena batik juga memiliki sejarah akulturasi yang panjang. Sudah diceritakan oleh Pak Cokro tadi dari awal sampai berkembangnya topeng Malangan dan selanjutnya. Nanti kita tampilkan bahwa di arca-arca itu yang bisa kita pakai untuk motif-motif batik dan bisa harusnya kita memakainya. Ada banyak jenis ya, bahwa batik itu memang betul-betul untuk kita, untuk Indonesia. Monggo lanjut. Budaya batik adalah seni yang tertinggi ya. Pada saat dulu itu adalah menjadi pekerjaan yang eksklusif bagi perempuan, para pembatik, pekerjaan eksklusif, sehingga itu menjadi suatu penghasilan bagi pengrajin-pengrajin untuk menghasilkan batik tulis, batik cap dan sebagainya. Nah, di suatu cerita yang panjang bahwa timbullah batik cap di sini lahirnya, sehingga
para bapak-bapak itu masuk ke batik cap. Karena cap tembaga itu berat, sehingga ibu-ibu itu kurang kuat untuk mengembangkannya, sehingga maka akan menjadi suatu penghasilan bapak-bapak menjadikan suatu batik cap. Batik cap ini masih tergolong batik Bapak Ibu, karena masih menggunakan malam panas. Karena intinya yang diakui oleh UNESCO adalah sesuatu batik yang menggunakan malam panas, sehingga proses itu harus terjadi menjadi suatu batik yang eksklusif. Entah itu cap atau tulis, itu tetap yang dinamakan batik yang diakui gitu. Tetapi bagaimana yang motif-motif batik tadi? Bukan berarti itu tidak diakui, tetapi tetap masih dimanfaatkan untuk masyarakat setempat untuk menjangkau begitu. Itu ya, monggo. Nah, ini corak batik tadi sudah diutarakan oleh Pak Cokro panjang lebar, sangat detail bahwa budaya lokal itu sangat, terutama di Jawa Timur ini, di Singosari ini adalah gudangnya motif. Kalau kita menggali dari candi saja, di situ sudah menjadi motif beragam, aneka ragam. Apalagi Candi Kidal, Candi Singosari, dan Candi Jago dan sebagainya. Nah, ini suatu batik itu sebagai suatu yang alat untuk memberikan upacara tradisional. Jadi sebagai pakaian kita yang sehari-harinya kita gunakan, dan untuk pakaian upacara adat, upacara yang biasa kita lakukan. Sarung saja ada batik ya. Kalau orang zaman dulu tidak pernah menggunakan rok ya. Rok itu kan budaya Eropa ya, budaya Eropa. Kalau zaman dulu ya jarit, sewek gitu deh. Bagaimana tata cara pembuatan sewek itu juga ada cara tersendiri. Dan apa itu filosofinya sewek atau jarit? Sangat begitu istimewanya peradaban Indonesia, terutama putri. Kenapa dibebeti sewek ini walaupun masih putri? Nah, itu melindungi dari peradaban kita. Itu sebetulnya. Jadi itu ada filosofi tersendiri. Bagaimana terjadinya orang dulu itu selalu pakai jari. Jadi melindungi hal-hal yang kurang baik, itu saja, itu ya. Nah, secara Jawanya saya kurang tidak bisa mengertikan gitu. Itu ada sendiri, mungkin Pak Cokro juga bisa mengungkapkan apa itu makna jarit, apa itu makna itu semua. Nah, lanjut Mas. Motif-motif Singosari itu banyak memang yang kita tinjau di situ. Nanti saya peninggalan reliefnya yang saya tunjukkan di arca-arcanya tadi yang sudah dari lingkungan, dari budaya, dari adat istiadat sudah disampaikan oleh Pak Cokro. Nanti saya sampaikan yang dikenakan oleh
para leluhur kita yang tersampaikan di arca-arca tersebut. Nah, silakan untuk yang kedua, Mas. Nah, ini mungkin nanti ini sebagai contoh saja motif Singasari. Ya, lanjut. Di sini saya sampaikan bahwa ini hasil penelitian oleh Eli Fuller kalau tidak salah lagi Pak, yang di sini ini. Leslie Fuller itu hasil penelitian Universitas London yang kemarin disampaikan ke museum. Orangnya sendiri yang datang ke sini menyampaikan, dan ini bisa digunakan oleh bangsa Singosari, Wangsa Singosari. Ya, lanjut. Ini Candi Kidal, ya, yang jadi Candi Kidal. Ini juga Candi Kidal, namanya medalion. Medalion yang ada di Candi Kidal. Begitu sudah rumitnya saat itu, ada abad berapa Pak ini? Abad 18 kalau tidak salah. Ini 12 ya, abad 12 ini sudah terbentuk. Nah, seperti itu detailnya kita ditinggali sehingga para leluhur kita sudah sangat detail motifnya itu ya. Lanjut, Mas. Nah, di sini yang ada yang dikenakan oleh Sudana Kumara. Nah, itu Sudana Kumara, kemarin saya tanya, saya belum lengkap ini. Siapa Sudana Kumara? Budana nggih, Budana nggih. Budana teori. Nah, Pusadana ini ada orangnya ini. Ini Pusadana menggunakan nama Sadana, mesti ya leluhurnya Singosari. Nah, ini lanjut Mas. Ini saya hanya menampilkan jenis-jenisnya yang digunakan oleh ini Dikpala, yang digunakan oleh Dikpala. Motifnya seperti itu, seweknya ya. Lanjut. Saya waktunya sedikit aja, saya biar ngebuk. Nah, ini juga dari Candi Singosari. Lanjut. Nah, kan motifnya hampir seperti kawung-kawungan begitu. Kalau dikatakan orang Solo itu hampir menyerupai ceplokan gitu. Ya, ini Dikpala juga yang dikenakan oleh Dikpala. Nomor 1144 itu kejelasannya ada di buku beliau, yang ada di buku penelitiannya itu hasilnya. Lanjut. Ini juga Dikpala. Jadi ada banyak yang dikenakan oleh Dikpala. Lanjut. Nah, seperti itu motif-motifnya yang dikenakan. Jadi ini juga di arca Nandiswara. Ya. Ya, Mas, lanjut. Kemudian ini Mahakala. Lanjut. Ini di Candi Singosari yang dikenakan oleh Durga. Ya, terus ini juga di Candi Singosari, itu juga Durga. Nah, ini jenis-jenis motif-motifnya. Itu pinggirannya, kemudian ini bisa sebagai latarnya dan sebagainya. Lanjut. Ini yang dari Pratnya Paramita. Ya. Lanjut. Nah, ini juga Pratnya Paramita di State Museum ya, Jambi. Itu ada yang gitu. Sehingga ada berbagai macam museum, sehingga ini juga Mahakala. Ya. Lanjut, Mas. Jadi Mahakala itu penjaga candi itu ya.
menjaga candi. Lanjut, ini pinggiran dan motifnya juga siapa itu? Lanjut Mas. Ganesha nggih. Nah, itu ya lanjut. Ya, ini jenis-jenisnya, ini yang ada di arca semuanya. Lanjut Mas. Ya. Ini ada juga Sadana Kuma, Mamaki dan Manjusri. Monggo. Ya. Ini punyanya Durga. Itu jenis motif-motifnya. Nandiswara. Masuk ya, lanjut Mas. Langsung saja. Ya. Ini yang digunakan di Candi Singosari juga ada. Itu ada Durga, Nandiswara, Mahakala ya. Lanjut terus sampai habis, sehingga semua ini contoh-contoh yang ada di arca-arca. Nah, di situ juga di belakang ini juga ada contoh yang sudah saya buat di situ yang biasa ada yang di patung Brahma yang di tengah itu, gitu ya. Kemudian kalau dari proses Bapak Ibu, dari proses menggambar sampai mencanting, di situ saya tampilkan urut-urutannya, ya. Di peraga depan background kita ini ada di situ, sehingga di situ sudah ada cantingan. Monggo nanti yang berkenan monggo melihat, sehingga di situ proses awal sampai akhirnya ada, sehingga bagaimana sih tahapan-tahapan yang dilalui untuk pembatik ini sehingga pembatik itu bisa menghargai sekian dan sebagainya. Gitu, ye. Sudah terus Mas sampai habis. Monggo, ini Ganesha ya. Mukakala, Mahakala. Terus Ganesha ya. Ini motif-motif yang bisa kita kenakan, artinya bisa kita beri contohnya aja. Ya, lanjut. Ya, Mahakala juga. Ini lanjut. Terus, nah ini yang terletak di Candi Jago, bahwa motif lore ini sebetulnya asalnya juga dari Jawa Timur, bukan dari Jawa Tengah. Karena terbukti di Candi Jago ada gambarnya orang yang pakai baju lore. Ya, terus lanjut. Ya, ini bukunya yang hasil penelitian motif-motif tadi yang bisa kita kenakan, gitu. Nah, monggo digunakan mungkin motif-motif tadi untuk sebagai seragam dan sebagainya, sehingga Singosari tidak kehilangan motifnya ini tadi, karena kita sudah ngambil selain budaya asingnya itu sudah terlalu banyak karena terlalu bebas untuk mengambil motif dari luar. Nah, sehingga mari kita kembali kaji lagi motif-motif yang ada di Singosari ini. Nah, jadi kalau yang pakai itu tadi tidak hanya ada di Singosari, mungkin ada di Museum Nasional, ada di Museum Jambi, itu tadi ada keterangannya begitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalah menarik ya dari pemaparan yang narasumber pertama. Kita jadi lebih tahu, lebih banyak wawasan tentang motif-motif batik sendiri. Ini kayaknya sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh peserta Sar Sehat kali ini, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya kita langsung tanya jawab, nonton ya Pak. Tidak, kita buka sesi nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Terima kasih. Yang belakang. Lagi. Macet di kono ah. Ya, 3G. Ayo. Batik Singosari. Sip.